Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan Pak Lilis, perkenalkan nama saya Laila Rahmadani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini aku akan membahas tentang kasus-kasus hukum yang berkeadilan di Indonesia beserta cara mengantisipasi. Jadi, sebelum masuk ke kasus-kasus hukum yang berkeadilan, kita masuk ke pengertian hukum. Jadi, apa sih hukum itu? Jadi, hukum adalah peraturan norma-norma atau aturan yang berupa sanksi tegas yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar menjadi lebih tertib dan juga adil. Menurut Yusuf mengatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menghindar martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan, keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya yaitu setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Hukum wajib ditaati karena jika ada yang melanggar, hukum harus diberikan sebuah tindakan yang tegas dan memberikan efek yang jerah agar para pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Alasan lain penegakan hukum adalah tentang kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas dan biasanya itu praktek hukum itu sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksudnya yaitu seringkali itu hukum itu merugikan orang-orang yang tidak memiliki kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa. Seperti contohnya itu pada kasus pencurian kecil ya yang dialami oleh Nenek Asyani yang dimana beliau ini hanya mencuri kayu jati dan secara langsung tuh beliau tuh langsung ditangkap dan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi berbeda lagi dengan hal pada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang melakukan korupsi miliaran rupiah akan tetapi masih bisa berkeliaran dengan bebasnya. Dan proses hukum yang dilakukan itu sangat terbelit-belit dan selalu menunda-nunda atau sering tertunda. Dan juga kasus hukum itu yang kurang tegas pada oknum-oknum ataupun pejabat yang berkorupsi, sehingga pejabat tersebut melakukan korupsi terus-menerus. Seperti pada kasus Bupati Bangkalan, yakni Abdul Latif Amin Imron yang melakukan sebuah tindakan pidana korupsi terkait dengan lelang jabatan dan korupsi yang terjadi. Ini tuh sudah terjadi secara turun-temurun atau sudah menjadi dinasti politik ya, yang bermula pada kakaknya yaitu almarhum Fuad Amin Imron yang melakukan suap dan pencucian uang. Lalu beliau ini pun meninggal pada 16 September 2019 dan pada saat itu Fuad Amin Imron masih menjalani masa hukuman 13 tahun penjara. Sehingga dugaan korupsi pada Abdul Latif ini tidak hanya pada kasus lelang jabatan saja, tetapi juga kasus jual beli jabatan. Sehingga hukum di Indonesia itu perlu adanya perbaikan
untuk para koruptor harus diberikan sebuah hukuman yang pantas. Seperti pada undang-undang yang telah diatur tentang korupsi Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu pada nomor 31 tahun 1969. Terus ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi secara umum itu korupsi itu dapat mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat itu diangkat atau dinaikkan jabatan itu bukan karena sebuah prestasi. Cara mengatasi hal ini dengan cara mensosialisasikan tentang korupsi agar masyarakat itu tahu akan dampak negatif dari korupsi, dan dengan memberi hukuman yang tegas agar para oknum-oknum atau para pejabat-pejabat itu tidak melakukan korupsi lagi. Karena hal tersebut juga merugikan para masyarakat yang sudah melakukan sebuah kewajiban. Hukum yang ada di Indonesia juga perlu diperbaiki dengan bersikap lebih adil kepada masyarakat bawah. Terus harapannya penegak hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih adil dan seperti yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, hukum di Indonesia itu harus bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat agar patuh terhadap hukum dengan aparat hukum yang berperilaku adil, jujur, dan juga bersifat terbuka kepada masyarakat agar masyarakat itu merasakan akan hak yang sama. Dengan keterbukaan umum ini, dengan keterbukaan hukum kepada masyarakat, masyarakat juga akan dapat menilai apakah hukum yang ada di Indonesia ini sudah benar atau sudah semestinya, atau sudah sesuai dengan negara Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.